Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Afifah, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamic Village Karawaci, Tangerang. Yaitu saya mengambil jurusan PIAUD atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin yang hal-hal yang penting dalam pidato atau presentasi. Nah, di sini ada 8 poin yang akan dijelaskan. Oke, teman-teman, pasti ini ya, dalam presentasi atau pidato sering kita jumpai nih kayak rasa gugup, rasa khawatir, rasa malu, itu sering kita jumpai ketika kita ingin pidato atau presentasi. Nah, teman-teman, ada 8 poin ini yang penting, sangat penting yang dalam presentasi ini. Yaitu saya sebutkan dulu ya, dari yang pertama sampai 8. Yang pertama adalah hantu dalam public speaking. Yang kedua, takut salah dalam presentasi. Yang ketiga, sikap mental dalam presentasi. Yang keempat, mengapa presentasi saya membosankan. Yang kelima, tips agar presentasi berhasil. Lalu yang keenam, bukan sekedar bicara. Yang ketujuh, pantangan sebelum presentasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu bad mood sebelum presentasi. Apa sih solusinya? Nah, ini adalah jadi saya akan menjelaskan penjelasan 8 poin tersebut dan akan memberikan solusinya. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan, saya akan memberikan sedikit pengalaman dulu ya, teman-teman ya. Jadi, pengalaman saya pertama kali presentasi di dalam kelas memang ada rasa gugup, rasa nervous, lalu ada rasa seperti bicara ingin diutarakan tapi tidak bisa mengatur kata-katanya, menyusun kalimatnya itu sulit gitu. Memang ada rasa seperti itu. Nah, kita jelaskan dari poin pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah hantu public speaking. Hantu dalam public speaking, apa ya teman-teman hantu dalam public speaking? Seperti kita itu dalam public speaking memang dihantu-hantui rasa itu gitu. Nah, di sini ada 3 nih teman-teman hantu public speaking ini. Yang pertama adalah takut tidak bisa menjawab saat ditanya oleh audiens. Itu ketika kita presentasi pasti itu takut tuh, ada rasa takut. Lalu yang kedua, takut yang hadir lebih pintar, status sosial lebih tinggi. Yang ketiga, takut gugup dan lupa apa yang akan disampaikan sehingga kita malu di hadapan mereka. Nah, cara mengatasinya yaitu adalah ketika kita tidak bisa menjawab, kita takut dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, pertanyaan audiens, yaitu kita harus memiliki keyakinan diri bahwa kita yang paling paham, yang paling mengerti tentang materi yang kita sampaikan kepada audiens. Nah, lalu yang kedua, takut yang hadir itu lebih pintar atau sosial lebih tinggi dari kita. Nah, yang kedua ini adalah cara mengatasinya yaitu pahamilah bahwa setelah Anda menyiapkan diri secara baik, tidaklah masalah jika akhirnya Anda tidak dapat menjawab apa yang ditanyakan. Jadi kita benar-benar harus menyiapkan diri terlebih dahulu. Benar-benar harus disiapkan diri kita sebelum presentasi dimulai. Nah, poin yang ketiga, takut gugup dan lupa apa yang kita sampaikan sehingga kita akan merasakan malu. Cara mengatasinya yaitu ubah fokus kita dengan hal-hal yang positif. Nah, jadi kita harus membayangkan apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita berpikiran positif, tidak negatif. Karena ketika kita akan berpikiran negatif, itu akan timbul di dalam presentasi kita.
Nah, lalu teman-teman tadi kan yang pertama hantu public speaking, lalu yang kedua takut salah dalam presentasi. Di sini yang pertama dah takut gagal, lalu ditertawai dan tampak bodoh. Sering ya teman-teman kita jumpai, kita merasa takut gagal lalu takut ditertawai gitu. Nah, ini sesuatu yang menghalangi orang untuk semakin maju adalah takut gagal. Itu ketika kita merasakan takut gagal, kita tidak akan maju teman-teman, kita tidak akan berani mencoba hal yang baru. Nah, sebelum berpresentasi, audiens itu sudah membayangkan, wah presentasi ini akan berhasil nih gitu kan. Itu para audiens tuh sangat mengharapkan kalau presentasi kita harus berhasil. Nah, jadi coba untuk berteman dengan kegagalan. Bagaimana cara kita berteman dengan kegagalan? Jika kita memang sudah melakukan persiapan dengan matang dan ternyata di tengah-tengah itu ada yang lupa di dalam presentasi kita, nah atau laptop kita hang biasanya, lalu layarnya tiba-tiba mati, kita jadinya kan itu bisa membuat kita itu merubah seketika. Nah, ambil saja positifnya. Bisa teman-teman gunakan dengan cara mengalihkan pembicaraan, misalnya dengan membagi pengalaman teman-teman di tengah presentasi itu, lalu teman-teman bisa menyambungkan lagi dengan materi yang teman-teman berikan tuh. Nah, dalam takut salah presentasi ini poin kedua adalah sesuatu yang baru. Teman-teman pernah kan belajar misalnya ya menyetir motor lah, yang lebih simpelnya menyetir motor. Nah, dalam menyetir motor itu kan kita harus bisa bagaimana caranya menggas motornya, lalu kapan kita mengrem, lalu kapan kita memberikan sen, lalu harus melihat kaca spion agar kita mengendarai dengan baik. Nah, dalam mengendarai motor pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, yaitu dari memberikan gasnya. Kita pertama kita nyalakan motornya, pasti gasnya itu tidak langsung kencang, itu terlebih pelan dahulu kan, pelan-pelan dulu. Nah, lalu kita ketika mengerem, pasti dari jauh kita akan mengerem terlebih sedikit demi sedikit. Lalu ketika ingin belok kanan, kita harus tahu sennya bagaimana untuk belok kanan tersebut. Itu adalah hal-hal yang baru, sesuatu yang baru. Nah, demikian juga dengan presentasi. Pertama-tama kita memang merasa takut sekali ke dalam presentasi tersebut. Tetapi hal itu merupakan sesuatu yang baru, sehingga kita mengetahui bagaimana cara kita mengatasi ketakutan kita dalam presentasi. Nah, itu wajar-wajar saja, manusiawi teman-teman, jika kita merasakan rasa takut ketika presentasi. Tetapi ketika kita melakukannya berulang-ulang, kita presentasi terus-menerus, kita tidak rasa takut itu akan hilang. Nah, itu adalah rasa dalam presentasi. Lalu yang ketiga, tidak ada atau kurang persiapan. Ketika kita kurang persiapan dalam presentasi, kita akan merasakan takut atau gagal. Nah, kalau ini adalah sebab dari ketakutan tersebut, ini akan timbul di tengah-tengah presentasi, yaitu kita akan cekok gitu loh. Jadi kita tuh jadi kebingungan sendiri seperti itu. Nah, audiens juga akan kebingungan kenapa kita seperti itu. Nah, jadi memang harus benar-benar persiapannya itu matang. Nah, teman-teman, poin yang ketiga yaitu sikap mental dalam presentasi. Bagaimana sih mental kita dalam presentasi atau sebelum presentasi? Ini adalah kunci utama. Ketika kita sudah memiliki mental yang siap, kita akan benar-benar lancar dalam presentasi. Yang pertama dari kualitas suara. Nah, dari kualitas suara kita harus melatih
terus menerus, karena itu sangat penting. Terlebih lagi ketika kita bercita-cita ingin menjadi presenter, ketika ingin bercita-cita menjadi MC atau pembicara publik yang lainnya lah, kita harus benar-benar melatih suara kita terus menerus. Itu akan berdampak yang baik bagi kita sendiri. Nah, ketika kita masih merasakan suara kita kecil gitu kan ya, belum sampai ke audiens, nah kita harus menggunakan loudspeaker atau pengeras suara. Itu akan membantu audiens tertarik kepada kita. Nah, kita harus memainkan suara-suara kita. Lalu kita harus memperhatikan bahasa dan kata-kata. Kita harus menyampaikan bahasanya dengan yang dapat kita pahami, yang dapat audiens juga pahami. Itu adalah yang terpenting. Ini adalah kunci untuk suksesnya presentasi. Karena ketika kita sudah mengolah bahasa dan kata-kata dengan baik, kita akan menemukan keberhasilan, kepuasan terhadap audiens yang tertarik kepada kita. Karena penampilan, ketika kita mengeluarkan bahasa atau kata-kata itu dengan suara yang lantang, penampilan adalah utama. Itu teman-teman. Lalu komunikasi nonverbal, apa itu ya? Nih, komunikasi nonverbal itu seperti contohnya dari kontak mata, gerak-gerik badan kita, bagaimana kita harus memperhatikan audiens. Ketika nih teman-teman, ketika ada orang yang memperhatikan audiens, matanya, jadi kita melihat matanya, itu akan merasa gugup. Nah, bagaimana kita tidak gugup? Kita bisa pertama-tama kita bisa melihat ini nih, pertengahan audiens ini nih, kita melihat ini audiens. Nah, itu bisa kita akan gugup itu hilang. Lalu nada atau intonasi yang kita berikan ketika presentasi itu juga akan berpengaruh dalam presentasi kita atau pidato kita. Jadi kita harus pandai mengolah intonasi dalam bahasa tersebut, kata-kata tersebut, hingga presentasi kita berhasil. Nah, teman-teman, prinsip yang dalam mempersiapkan mental itu ada 7. Yang pertama adalah berbicara di depan publik bukanlah hal yang sangat menegangkan. Kita harus membawa rileks, membawa santai ketika kita akan berbicara di hadapan publik atau di hadapan umum. Lalu yang kedua, kita tidak perlu menjadi orang yang sempurna. Kita harus menjadi diri sendiri, cerdas ataupun brilian untuk berbicara di depan publik. Itu kita harus memiliki ciri khas sendiri, bagaimana kita menyampaikan materi yang kita berikan. Lalu yang ketiga, siapkan 2 atau 3 poin pembicara atau pertanyaan, karena audiens Anda akan sulit untuk mengingat apa yang kita berikan. Jadi kita harus mengulang materi terlebih dahulu, kita mengulang kembali misalnya dari slide-slide sebelumnya. Lalu yang keempat, kita harus memiliki tujuan atau sasaran yang jelas dan terarah. Kita harus memiliki tujuan dalam memberikan presentasi tersebut. Yang kelima, kita tidak perlu menganggap diri kita adalah seorang pembicara publik. Tujuan kita adalah menyampaikan pesan yang kita dapat untuk audiens itu. Nah, lalu yang keenam, kita tidak perlu dapat sepenuhnya menguasai seluruh hadirin atau seluruh audiens. Biarkan saja audiens ada yang tidak fokus kepada kita. Nah, kita harus fokus kepada audiens yang memang tertarik kepada kita. Teruskanlah kepada audiens yang tertarik kepada kita. Lalu yang ketujuh, kita harus ingat bahwa sebagian besar audiens itu menginginkan kita berhasil dalam presentasi kita. Itu yang terpenting. Mereka sangat mengharapkan ketika kita berhasil. Poin yang keempat adalah, mengapa presentasi saya membosankan? Memang terkadang seperti itu ya teman, monoton dalam presentasi. Pernah nggak teman-teman itu misalnya di dalam kereta atau dalam bis menemukan orang baru
itu pasti dalam satu bangku ya teman-teman ya, pasti kita akan membuka percakapan agar tidak bosan dalam perjalanan tersebut. Nah, itu adalah kita harus benar-benar mengetahui bagaimana orang tersebut. Ketika kita mengikuti suatu presentasi, mungkin pernah merasakan bosan gitu. Ada presentasi yang enak diikuti, ada juga yang kurang enak, ada yang nyaman dan kurang nyaman. Nah, tapi ada juga presentasi yang begitu membosankan, sehingga yang berpikir oleh kita itu adalah segera pulang atau tidur. Nah, ketika kita merasa membosankan, kita berikanlah sedikit ice breaking atau suatu permainan terhadap audiens biar presentasi tidak membosankan gitu. Nah, ikuti tips ini nih, kenali dengan baik audiens kita, benar-benar harus kenali agar presentasi tidak membosankan. Karena ketika kita sedang berhadapan dengan misalnya para pejabat, kita harus mengenal para pejabat itu, bagaimana caranya kita mengolah kata-kata yang kita berikan. Ketika kita menghadapi misalnya suatu organisasi atau di dalamnya itu ibu-ibu PKK dari kalangan yang memang pedesaan, kita harus juga bisa mengolah kata-kata. Tidak bisa kita menggunakan kata-kata ilmiah karena mereka belum tentu paham dengan apa yang kita berikan. Itulah adalah kita cara mengenal audiens. Kita sapa mereka, kita benar-benar menguasai audiens. Nah, mengolah katanya seperti itu teman-teman. Lalu sampaikan materi presentasi seperti berbicara dengan kenalan dekat. Jadi jangan ada jarak antara presenter dan audiens. Kita berusaha untuk seperti kita berbincang-bincang dengan teman. Kita harus bisa mengambil hati mereka gitu. Lalu di sini ada gunakan alat bantu untuk interaksi agar semakin menyenangkan. Nah, ini adalah saran yang bagus sih teman-teman. Ketika kita bosan dengan presentasi atau kita merasakan monoton, kita bisa menggunakan alat bantu seperti laptop dan proyektor infocus. Itu bisa kita menjadikan alat bantu, atau lagi kita memakai papan tulis atau spidol sehingga kita tidak merasa gugup, kita bisa puas, kita bisa enak dalam menyampaikan presentasi tersebut itu, atau alat bantu yang lainnya. Jadi kita benar-benar harus pandai dalam presentasi tersebut mencari alat bantu. Lalu yang kelima nih teman-teman, poin kelima dalam presentasi yang penting, tips agar presentasi berhasil. Nah, bagaimana sih agar presentasi berhasil? Yang pertama adalah tingkatkan pengetahuan. Itu adalah kunci yang pertama. Kita harus memiliki pengetahuan yang luas dari internet, dari sumber-sumber buku, dari sumber-sumber misalnya penduduk setempat. Kita harus memiliki pengetahuan yang banyak. Nah, lalu perhatikan penampilan kita. Misalnya kita menyampaikan presentasi tentang bagaimana baiknya menjaga lingkungan, penampilan kita harus bagaimana. Lalu kita menyampaikan pentingnya mendidik anak gitu. Jadi bagaimana kita penampilan terhadap dalam presentasi tersebut, itu akan berpengaruh. Lalu ada lakukan peregangan tubuh. Jadi misalnya sebelum presentasi kita tarik nafas, lalu peregangan tubuh seperti ini. Ya bisa teman-teman cobalah peregangan tubuh itu. Lalu jangan kaku atau panik. Jadi ketika kita panik itu akan buyar teman-teman apa yang ingin disampaikan. Cobalah relax dalam menyampaikan presentasi tersebut. Dan
dan ingat ya, kenali audiens kita itu untuk presentasi kita berhasil. Dan jangan lupa tersenyum, karena ketika kita cemberut di depan umum itu tidak bagus, mereka juga tidak tertarik kepada kita. Jadi kita harus tersenyum, kita harus bisa memainkan kotak mata kita dan gerak tubuh kita, intonasi kita. Lalu yang keenam, tadi 5, bukan sekedar bicara. Bagaimana bukan sekedar bicara? Memang ada yang beranggapan itu mah memang cuma karena lihat aja bisa gitu. Nah, kita harus menunjukkan passion kita nih teman-teman. Passion kita ditunjukkan dengan rasa percaya diri kita bahwa kita memang bisa menyampaikan materi tersebut, bahwa kita memang menguasai materi tersebut gitu. Lalu mulailah dengan pembukaan presentasi yang memukau. Misalnya dengan ice breaking, kita memiliki suatu ice breaking yang membuat si audiens itu tertarik kepada kita. Kita harus pandai-pandai gitu. Sampaikan dengan singkat dan lugas, tidak terbelit-belit, tidak basa-basi. Kita to the point aja apa yang ingin disampaikan dengan singkat dan lugas. Jadi mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. Bersikap rileks, harus rileks. Menggunakan teknologi yang seperti tadi saya sampaikan, teknologi seperti laptop atau infocus atau yang lainnya. Lalu kuasai peralatan yang kita sediakan itu harus dikuasai. Lalu perhatikan penampilan tuh, lagi-lagi kita harus perhatikan penampilan kita. Lalu di sini ada yang bersikap profesional. Kita harus bersikap profesional ketika kita presentasi. Nah, yang ketujuh, tadi kan yang keenam, yang ketujuh, pantangan sebelum presentasi. Pantangan, jangan mencoba hal yang baru. Kok jangan sih? Nah, ketika kita belum yakin dengan hal-hal yang baru kita akan coba, itu akan mengganggu presentasi kita. Kita akan kita akan belum terbiasa karena hal-hal yang baru. Justru kita akan tidak nyaman dalam presentasi. Kita gunakan saja hal yang biasa kita lakukan ketika presentasi. Lalu jangan berlebihan. Ketika kita berlebihan, misalnya dari make up, penampilan kita itu akan mengganggu fokusnya audiens. Kita ya biasa-biasa ya, natural make upnya sesuai dengan tema yang kita berikan. Penampilan baju kita, kita harus mencocokkannya dengan wajah kita. Dari kalau perempuan kan dari lipstiknya seperti itu, kita harus cocokkan. Jangan meremehkan audiens. Jadi jangan pernah kita meremehkan audiens. Kita harus menghargai mereka yang telah hadir dalam presentasi kita atau pidato atau acara kita gitu. Nah, lalu yang terakhir nih, bad mood sebelum presentasi. Bad mood, kita kadang memiliki rasa bad mood ketika sebelum presentasi, teman-teman. Ada masalah yang dari luar lah ke bawah ketika presentasi. Nah, ketika presentasi itu harus hilang rasa bad mood itu. Dengan cara apa? Yang pertama, kita merubah fokus kita. Nah, jadi kita harus fokus kepada audiens atau peserta kita, karena mereka sudah hadir dalam presentasi kita. Lalu fokus dengan apa yang kita sampaikan. Kita harus benar-benar udahlah, masalahnya lewat dulu gitu. Merubah bahasa tubuh. Nah, sehingga kita otomatis fokus akan berubah, tersenyum walaupun dipaksakan, berdiri dengan tegak, tarik nafas, itu akan membawa kita hilang dari bad mood tersebut. Nah, teman-teman, adalah poin-poin 8 poin yang penting dalam presentasi. Kesimpulan yang saya berikan yaitu, pertama, kita memang harus siap mental untuk percaya diri
lalu menguasai materi, lalu memberikan suatu suasana yang menyenangkan terhadap audiens. Dan kita harus mengenal audiens. Lalu ini teman-teman, bahasa ya atau kosakata yang kita berikan harus tepat dengan audiens yang kita hadapi pada saat itu, dan hindari dari kata-kata seperti itu teman-teman. Ketika kita lupa dengan teks atau materi yang kita berikan, mencoba relax, jangan pernah panik ya, oke? Nah, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan seperti ini. Masih banyak kekurangannya, mohon terima kasih atas bimbingannya atau atas partisipasinya untuk menyaksikan video saya. Dadah teman-teman ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.